Pemirsa, sebelum ditahan, ex-pejabat pajak Rafael Alun sempat menyatakan telah meminta maaf kepada keluarga David Ozora soal penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Mario Dandi terhadap anak pengurus pusat GP Ansor itu. Tidak hanya publik, keluarga David pun mendorong penuntasan proses hukum kasus penganiayaan David oleh Mario. Lantas apa respon keluarga David atas permintaan maaf keluarga Mario? Bagaimana pula kondisi David yang sudah lebih dari 1 bulan harus terbaring di rumah sakit? Inilah Top Review. Arti lebih gampangnya lagi adalah seperti orang meninggal tapi masih bernafas. Bapak Ibu, saya minta maaf. Dan menangisnya orang tuanya Mario itu bukan karena perbuatan siapa-siapa, tetapi karena perbuatan mereka sendiri. Setelah hadir dalam sidang pemeriksaan saksi kasus penganiayaan terhadap David Ozora di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ayah David, Jonathan Latumahina, menceritakan betapa beratnya apa yang harus dijalani oleh David akibat dianiaya oleh anak mantan pejabat pajak Rafael Alun, Mario Dandi, dan teman-temannya. David ini mengalami diffuse axonal injury stage 2. Penyebabnya adalah trauma keras yang menyebabkan otaknya berputar dan syaraf-syarafnya putus semua. Secara medis, David koma dari hari Senin tanggal 20 Februari 2023 sampai hari Senin selanjutnya. Atau komanya selama 8 hari. Nah, perlu teman-teman wartawan ketahui juga bahwa untuk menyatakan koma atau tidak itu rumah sakit punya skala namanya Glasgow Coma Scale. Orang sadar itu skalanya 15. David ketika masuk itu 3. Artinya apa? Glasgow Coma Scale ini parameternya ada 3. Yang pertama adalah respon penglihatan, yang kedua respon pendengaran, yang ketiga respon gerak. Nah, David 3 artinya masing-masing 1. Arti lebih gampangnya lagi adalah seperti orang meninggal tapi masih bernafas. Karena ketika di center matanya tidak ada respon sama sekali. Itu terjadi, kemudian pada hari yang ke-8 dia bisa membuka mata, tetapi masih belum sadar. Nah, disinilah tim dokter Mayapada melakukan banyak sekali tindakan, banyak sekali operasi, termasuk membuat trakestomi, lubang di trakea, di tenggorokan, supaya bypass oksigen masuk ke paru-parunya. Karena diffuse axonal injury ini bisa pulih ketika oksigen bisa nyampe ke otak. Nah, kondisi terakhir sampai saat ini sudah mengalami banyak terapi, sudah mengalami kemajuan, tetapi yang kuantitatif. Artinya dia bisa boker, dia bisa pipis secara otomatis seperti kita kalau kebelet, dia bisa menelan, minum, dan lain-lain, tetapi kesadaran kualitatifnya belum. Sebelum ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin 3 April 2023, Rafael Alun dan sang istri Erni Mike Torendek menyebut telah mengungkapkan permohonan maaf kepada David dan keluarganya. Jadi ketika saya dari Polres, saya langsung ke rumah sakit, ketemu sama orang tuanya David. Saya bilang, Bapak Ibu, saya bisakah menjenguk Ananda David gitu? Oh, tidak bisa gitu, tidak bisa dijenguk gitu. Jadi saya bilang, Bapak Ibu, saya minta maaf. Terus setelah dari Polres, saya langsung ke rumah sakit. Saya bersila di lantai, menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga
dan memohon maaf apa yang telah dilakukan anak saya ini memang di luar batas. Dan saya sebagai orang tuanya juga menyampaikan saya juga mohon maaf. Pintu maaf itu sudah ditutup serapat-rapatnya oleh orang tua dari David Ozora. Dia tidak ingin bahwa permohonan maaf yang diterima malah disalahgunakan atau digunakan untuk memperingan hukuman para pelaku penganiaya anaknya. Bagaimana Bapak dan Ibu menyikapi itu? Kami menyikapinya ya kami menyerahkan ini kepada keluarga dari Ananda David. Kami sampai saat ini tetap memohon maaf. Sejauh ini memang keluarga David bahkan publik mendorong kasus penganiayaan terhadap David diusut setuntas-tuntasnya. Tidak ada ruang untuk damai. Terkait dengan permohonan maaf atau keterangan dari keluarganya MDS ini di media, kami tidak melihat itu sebanding dengan apa yang dialami oleh anak korban. Anak korban ini mengalami, kalau kita melihat orang tuanya MDS menangis pada waktu di keterangan di media, kita melihat anak korban David sudah menangis berteriak, bahkan suaranya hilang karena ada lubang trakestomi di lehernya. David sudah menangis dari sejak hari dia mulai sadar dari koma sampai kemarin dia masih menangis. Dan menangisnya orang tuanya Mario itu bukan karena perbuatan siapa-siapa, tetapi karena perbuatan mereka sendiri. Menangisnya keluarganya mereka itu terkait dengan untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya sendiri. Tetapi menangisnya David, menangisnya orang tua David karena perbuatan biadab anak mereka. Begitu. Jadi buat kami permohonan maaf ya silahkan mereka lakukan, ajukan, silahkan, tetapi kami juga sudah punya sikap sendiri. Lantas apa yang membuat Mario begitu kejam menganiaya David hingga menyebabkan David sempat koma dan hingga kini masih harus dirawat di rumah sakit? Banyak pihak yang mengatakan dari anaknya lihat cara mendidik orang tuanya. Apa yang mau Ibu sampaikan? Apakah ada penyesalan dari Ibu terhadap apa yang terjadi kepada Mario Dandi? Tentunya saya selalu mengingatkan Dandi bahwa selalu bertanggung jawab, selalu menjadi anak yang punya komitmen. Kalau memang ada kegiatan di kampus, tugas-tugas harus dilakukan. Itu jangan sampai mendahulukan pengen main tapi masih ada tugas-tugas yang harus dilakukan gitu. Dan tentunya kalaupun pergi jangan sampai yang malam ke malaman itu baru pulang. Jadi harus tahulah membagi waktu seperti itu. Ya. Pada saat kejadian itu Ibu Erni, apa sih alasan yang disampaikan oleh Mario kenapa dia begitu bisa dikatakan kejam ya terhadap David? Mengapa dia begitu marah? Apa yang membuat ia melakukan penganiayaan itu? Mungkin hanya yang bisa saya katakan ya dia emosi sesaat ya pada saat itu ya. Seperti itu. Karena yang saya tahu anak ini juga kalau udah dia kesel gitu pasti saat itu dia keluarkan gitu, iya, emosinya. Iya, tapi gitu. Dandi apakah memang anak yang emosional, Pak? Sebetulnya kalau emosional, kalau menurut pendapat saya tidak ya. Tapi dia ini orang yang kalau sudah punya kemauan itu dia mesti jalanin. Jadi dikasih tahu seperti yang saya sampaikan tadi, saya coba udah kasih tahu berulang-ulang, jangan pinjam motor teman, jangan dipakai balapan. Nanti kalau ini jatuh kita mesti ganti lagi. Itu tetap dia lakukan. Jadi orang ini memang, anak ini memang nggak mendengarkan orang tuanya juga. Kami sudah sering sekali untuk mengajak berkumpul, ngobrol, cerita-cerita. Tapi ya dia punya prinsip sendiri begitu.